Welcome back to channel Butuh Film Gun. Kali ini kita akan bahas cerita singkat film anime Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin dulu ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita dimulai dari sekelompok pasukan Wille berada di Paris, di atas pilar penutup Nervi, Euro. Mereka ingin melakukan pemurnian kembali kota tersebut dari kontaminasi. Mereka kemudian berusaha melakukan sistem anti-L. Mereka kemudian melanjutkan hingga full tahap 5. Di saat proses pengaktifan tahap 5, datanglah Eva 44A. Kemudian Mari dari unit 8 dengan sigap mengatasi mereka. Dia pun berhasil mengatasinya. Tetapi setelah itu terdapat alert kamuflase dari musuh. Datanglah bos musuh, Eva 44B yang menjadi sumber daya dan Eva 44C adalah meriam positronnya. Sejumlah kapal yang saling terkait mengubah posisinya menjadi menyatu untuk bertahan dari serangan meriam positron. Akan tetapi, kemudian Eva 44C melakukan recharge ulang. Karena hal itu cukup berbahaya, Mari pun membawa potongan menara Eiffel untuk mengatasi Eva 44C tersebut. Dia pun berhasil menaklukkan Eva 44C tersebut. Akhirnya, kota yang terkontaminasi tersebut berhasil dipulihkan. Mereka pun menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Nervi Euro untuk membangun kembali unit 02 dan memodifikasi unit 08. Mereka bertiga, Shinji, Asuka, dan Ayanami, mencari tempat di mana orang tinggal dengan berjalan ke suatu tempat. Mereka pun dijemput dengan mobil oleh Dr. Kensuke. Shinji pun kemudian sadar. Dr. Suzuhara mencoba mengajaknya berbicara. Ayanami dan Shinji diajak pulang ke rumahnya. Namun, hingga tiba di sana, Shinji sama sekali tidak berbicara apapun. Dia merasa sedih. Ayanami berinteraksi dengan keluarga Dr. Suzuhara. Dia pun melihat seorang wujud manusia yaitu bayi yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Aida pun datang dan menghampiri Shinji, kemudian berbicara dengannya. Namun Shinji tetap saja berdiam diri. Orang tua Suzuhara, Horaki, memarahinya karena Shinji tetap berdiam diri, tidak mau bicara dan makan sekalipun. Aida pun kemudian mengajaknya pulang ke tempat tinggalnya. Mereka melewati bukit. Setibanya di sana, saat Shinji melihat kalung DSS yang digunakan Asuka, dia bereaksi hingga muntah. Aida pun membersihkan kotorannya. Esok paginya, Ayanami pergi bekerja menjadi seorang petani di daerah tersebut. Bersama beberapa petani di sana, dia diajarkan cara menanam padi di sawah itu. Dia pun kemudian terperosok dan jatuh saat menanam padi. Di sisi lain, Shinji masih berdiam diri. Itu membuat Asuka ngata-ngatain dirinya. Paginya, Asuka semakin muak dengan perilaku Shinji. Dia pun memaksanya untuk mencekok makanan pada Shinji, sampai mengatakan mentalnya yang begitu lemah. Asuka pun menyalahkannya atas semua kejadian itu. Dia tidak ingin Shinji menjadi pilot Eva. Shinji pergi ke sebuah tempat reruntuhan di dekat danau yang menjadi bekas markas Nervi. Asuka pun secara diam-diam mengikutinya dari belakang. Aida, sepulang kerja, dia pun menanyakan kabar Shinji kepada Asuka. Di saat hujan, Ayanami pun pergi ke tempat tinggal Asuka. Dia menanyakan Shinji. Asuka mengatakan Shinji kabur dari lokasi itu. Asuka pun mengatakan padanya bahwa perasaan Ayanami itu dirancang oleh Nervi sejak awal. Dia pun tidak keberatan atas hal tersebut. Ayanami pun datang menghampiri Shinji dan dia membawa radio Walkman. Namun Shinji membuangnya. Dia pun memberikan makanan kepada Shinji. Sehari-hari, Ayanami bekerja sebagai petani.
Dia pun juga meluangkan waktu untuk menemui Shinji yang masih tetap berdiam diri. Di sebuah lab, Kensuke dan Dr. Suzuhara berbicara membahas soal Shinji. Dia bilang dia tidak bisa untuk tetap membiarkannya sendiri. Sampai akhirnya, Ayanami berhasil mengajaknya berbicara. Shinji merasa sedih karena sudah menghancurkan semuanya. Tidak ingin melakukan hal apapun, tidak ingin bertemu dan tidak mau bicara. Yang dia inginkan hanyalah menyendiri. Shinji pun pulang. Dia pun kemudian diajak oleh Kensuke ke sebuah danau. Di perjalanan, Kensuke bercerita kalau menara itu adalah hadiah dari perpisahan Willei. Karena menara itu, Desa 3 bisa menghindari pengintian. Shinji bersama Dr. Suzuhara membawa gerobak. Dia mulai membiasakan diri dengan desa. Dia pun bilang kalau Shinji sudah cukup berjuang dan melindungi warga. Shinji kemudian diajak ke sebuah tempat dengan Kensuke. Tempatnya yaitu adalah lab luar ruangan kredit. Dia pun bertemu dengan Ryoji Kaji dan dia adalah seorang ketua Willei. Ayanami menemui Shinji. Dia mengucapkan selamat tinggal hingga pada akhirnya pakaian yang digunakannya menjadi berwarna putih dan meledak. Shinji ingin ikut pada misi tersebut. Dia pun ditembak dengan listrik kejut sampai pingsan. Hingga akhirnya dia ikut misi Wonder itu, tetapi ditahan di ruang penahan ledakan. Di pusat kendali Wonder, Misato mendapatkan laporan bahwa Nervi HQ mulai bergerak. Mereka pun meluncur ke Zero Ground di kutub selatan. Saat mencoba menyelam, mereka diserang kapal Erlosung nomor 2 yang dipimpin oleh Fuyutsuki. Setelah berhasil menyelam, kemudian dihadang oleh kapal nomor 3. Misato memerintahkan untuk menabrak kapal itu. Selanjutnya, Wonder mencapai area target itu dan markas Nervi telah terlihat. Kemudian mereka meluncurkan sejumlah rudal ke markas Nervi tersebut. EVA Unit 2 dan 8 diluncurkan. Saat akan mencapai markas Nervi, mereka berdua dihadang oleh mini Nervi. Asuka mencapai EVA Unit 13. Saat akan menyerangnya, dia ditahan oleh AT Field. Asuka pun menggunakan kekuatan malaikatnya. Tiba-tiba Unit 13 menyerang Asuka dan mengambil entry plug itu. Semua peristiwa itu sudah menjadi bagian dari skenario Gendo. Gendo pun datang menemui Misato di kapal itu. Ritsuko menembaknya, namun sia-sia, dan ternyata Gendo telah melampaui dari batas manusia dengan menggunakan kunci Nebukadnezar. Unit 13 datang menghampiri mereka dengan membawa entry plug milik Asuka yang akan dikorbankan. Dan kemudian seluruh kehidupan di planet dijadikan komoditi. Ikari menjelaskan, benturan keempat ini bertujuan untuk memurnikan jiwa. Shinji kemudian datang menemui Gendo, tapi dia tidak menghiraukannya dan pergi cabut begitu saja bersama EVA Unit 13. Shinji pun meminta kepada Misato untuk mengendalikan EVA Unit 1 untuk melawan Gendo. Misato menyerahkan kalung DSS kepada Shinji. Mari pun datang untuk membawa Shinji ke lubang anti-universe tersebut. Shinji pergi lewat portal, mengambil alih Unit 1 dan melawan Unit 13 di dunia kenangan Shinji. Shinji kemudian berbicara dengan Gendo, menanyakan rencana Gendo yang akan dilakukan selanjutnya. Dia akan melakukan additional impact untuk memusnahkan para dewa. Misato pun berencana untuk membuat tombak tambahan untuk menghentikan inisiasi additional impact. Gendo pun menampilkan wujud Evalian Imaginaire kepada Shinji. Imaginaire kemudian keluar dari anti-universe yang berbentuk mirip dengan Ayanami. Tombak yang telah dibuat dan direncanakan oleh Misato itu diterbangkan ke EVA Imaginaire.
Di sisi lain, Gendo ingin manusia saling berbagi satu hati dan pikiran yang setara di tempat di mana dia bisa bersama dengan Yui. Di masa lalu, Gendo adalah orang yang cenderung antisosial. Saat bertemu dengan Yui, sikapnya pun berubah. Namun, saat Gendo kehilangan Yui, dia takut untuk hidup sendiri lagi dan merasa kesepian. Dia pun tidak tahan dengan kehilangan Yui. Oleh karena itu, dia menjalankan proyek instrumentalitas manusia agar Daya dapat bersama dengan Yui. Di sisi lain, Misato berusaha menembus Eva imajiner. Akhirnya, mereka pun berhasil dengan membuat tombak Wile. Menembusnya dengan tombak tersebut dengan Mari. Di dunia imajiner itu, Gendo mulai menyadari kesalahannya. Shinji kemudian menyelamatkan Asuka. Dia ternyata adalah klon sama seperti Ayanami. Dia juga menyelamatkan Kawomi dan Ayanami. Saat menyelamatkan Ayanami, Shinji mengatakan dia ingin menulis ulang dunia tanpa adanya Eva. Dia menyebutnya sebagai Neon Genesis. Untuk mewujudkannya, Shinji akan memasukkan tombak itu ke dirinya, tetapi dihadang oleh ibunya. Setelah hancurnya Eva imajiner, seluruh Eva berubah bentuk dan membuat dunia menjadi pulih kembali. Di akhir cerita, Shinji yang telah dewasa bersama Mari di stasiun kereta beserta Kaworu, ayah kami, dan Asuka di seberang peron stasiun. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.